Maka pasien bingung nih, sementara informasi tentang stem cell sudah mulai tersebar sangat pesat sekali. Nah, kemudian akhirnya pasien datang kepada bukan dokter yang dia praktek stem cell misalnya. Maka yang dirugikan siapa? Masyarakat gitu. Dokter praktek stem cell dengan data yang kurang valid itu juga tidak dianjurkan gitu. Kemudian muncul berbagai permasalahan. Sekarang pemerintah sedang akan mengeluarkan Permenkes yang terbaru dan dibutuhkan masukan dari berbagai kalangan dokter, pemakai laboratorium ataupun yang lain untuk membuat regulasi stem cell supaya baik gitu, supaya bisa baik dan masyarakat terlindungi dengan baik, tertangani dengan baik, bukan sesuatu yang kemudian akan menyebabkan mudarat kepada pasien gitu. Para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Dr. Arif Official. Kali ini saya akan membahas tentang stem cell ya, bahwa banyak komentar-komentar tentang stem cell ini terutama dari teman sejawat para senior ataupun teman sejawat sekalian yang lain ya, yang mengatakan bahwa stem cell ini masih sesuatu yang tidak jelas dan bahkan tidak usah dipakai lagi dalam pengobatan karena memang belum jelas dan seterusnya gitu. Bahkan ada beberapa yang antipati dengan stem cell gitu. Maka saya sampaikan memang saat ini stem cell maupun produk metabolitnya itu memang masih merupakan kontroversi, masih dalam riset, masih dalam penelitian berbasis layanan ataupun layanan berbasis penelitian gitu. Maka bagaimana menyikapi sesuatu yang masih kontroversial seperti ini? Tentu kalau menurut saya, maka kita tidak boleh antipati sama sekali. Sebaiknya tidak antipati sama sekali dengan ilmu-ilmu baru gitu. Kita bisa masuk dalam ranah itu sambil terus meneliti dengan penelitian yang sahih, yang valid, sehingga akan muncul evidence base yang baik gitu ya. Dan ketika dalam penelitian itu nanti hasilnya bisa baik, bisa tidak. Kalaupun tidak baik ya sudah, kita tinggalkan. Yang penting kita sudah berusaha mempelajarinya itu gitu. Atau kalau memang sudah baik, ya beruntung kita menjadi orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Maka menanggapi sebuah keilmuan baru, maka sebaiknya memang kita tidak menarik diri secara totalitas sehingga ilmu baru itu pun akhirnya jatuh kepada orang-orang yang memang tidak kompeten akhirnya kan. Berapa banyak orang-orang yang kemudian berobat kepada orang-orang yang memang tidak menguasai stem cell. Kenapa? Karena dia lari ke dokter, ternyata dokternya anti stem cell misalnya. Maka pasien bingung nih, sementara informasi tentang stem cell sudah mulai tersebar sangat pesat sekali. Nah, kemudian akhirnya pasien datang kepada bukan dokter yang dia praktek stem cell misalnya. Maka yang dirugikan siapa? Masyarakat gitu. Maka sebaiknya seorang dokter itu jika ada keilmuan baru, maka kami sarankan menurut pendapat kami yang memang awam ini, yang memang masih fakir ilmu ini, maka saya sarankan untuk kita mempelajari stem cell, kemudian sampaikan sesuatu yang jelas kepada masyarakat dengan data-data ilmiah yang valid gitu. Maka dokter praktek stem cell dengan data yang kurang valid itu juga tidak dianjurkan gitu. Tetapi saat ini kan pemerintah sudah membuat Permenkes ya, aturan tentang regulasi tentang stem cell ini, dan Permenkes yang 2018 kemarin sudah boleh menggunakan stem cell dan produk metabolitnya walaupun masih dalam rangka pelayanan berbasis penelitian gitu. Jadi masih riset. Tapi ada dasar hukumnya gitu kan, kita tidak semuanya sendiri gitu kan. Ada dasar hukumnya. Kemudian muncul berbagai permasalahan. Sekarang pemerintah sedang akan mengeluarkan Permenkes yang terbaru dan dibutuhkan masukan dari berbagai kalangan dokter, pemakai laboratorium ataupun yang lain untuk membuat regulasi stem cell supaya baik gitu, supaya bisa baik dan masyarakat terlindungi dengan baik, tertangani dengan baik, bukan sesuatu yang kemudian akan menyebabkan mudarat kepada pasien gitu. Ini yang paling penting. Maka yuk dukung pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, dengan stem cell ini dengan kaidah-kaidah, koridor-koridor yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Kita dukung, kita support pemerintah dengan kita ikut memakai stem cell ini sesuai dengan koridor yang ada, regulasi yang ada gitu. Bukan antipati gitu ya. Maka kasihan pasien-pasien yang kemudian lari ke tempat-tempat yang tidak valid ya, bukan dokter misalnya, yang dia praktek stem cell secara ilegal, atau lari ke luar negeri. Berapa banyak biaya yang harus keluar ke luar negeri karena memang di Indonesia tidak menemukan jawaban tentang stem cell dengan baik gitu. Maka ini yang kami sarankan kepada teman-teman sejawat semuanya untuk ayolah jangan antipati dengan stem cell, tetapi kita pelajari dengan baik, kemudian kita terangkan kepada pasien sesuai dengan bukti ilmiah yang ada, dengan evidence base yang ada gitu. Itu yang paling penting buat teman-teman sekalian.